dalam ibadah sesi yang pertama pagi ini, ya Tuhan Allah. Kami sekelompok umat-Mu datang dulu merendahkan diri di hadapan-Mu, seraya bersyukur atas kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Utamanya seminggu yang lalu, Kau telah memberkati kami dalam melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami, sampai pada saat ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk dalam rumah-Mu yang kudus, dalam bersekutu, beribadah, serta memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami mendasari dengan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu di atas kami sekalian, baik kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu maupun kepada seluruh umat-Mu, sehingga pembacaan firman Tuhan ini boleh kami lakukan, dan ini semua boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami setiap saat. Jauhkan kami dari segala kuasa iblis yang selalu menguasai kehidupan kami, lalu kuduskan kami dan kuduskan tempat ini, sehingga persetujuan ini sungguh-sungguh boleh bermakna di dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami, sebab kami umat-Mu telah sedia untuk membaca firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bacaan dan perenungan kita pada minggu ini, oleh Badan Gereja Majelis Sinode telah menetapkan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-15. Lalu kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5 dengan judul berikut, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang atau malam. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Terpuji nama Tuhan, karena pagi ini kita masih diberikan kesegaran untuk berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah hari Minggu sesi yang pertama. Ini semua saudara terjadi karena kita merasakan bahwa Tuhan baik dalam hidup kita setiap saat. Dari pembacaan firman yang kita sudah baca dan dengarkan bersama, oleh Badan Gereja Majelis Sinode telah menetapkan sebuah tema untuk menjadi perenungan kita bersama se-Gereja Toraja Memasak di 3 wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan juga di Jakarta salah satu jemaat.
sekarang sudah berkembang sampai di Kalimantan. Itu wilayah pelayanan gereja Toraja Mamasa. Nah, bacaan ini menjadi bacaan seragam untuk menjadi perlindungan saudara. Nah, sehingga tentu pembacaan di Mamasa, di Boda-Boda tidak berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Badan Gereja Majelis Kode. Nah, apa maksudnya sampai ditetapkan sebagai sebuah bacaan seragam? Karena kita tahu saudara bahwa sebagai warga gereja Toraja, walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda daerah, tetapi kita satu di dalam Kristus dengan dasar iman itu sendiri. Saudara Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa banyak orang meyakini urusan beribadah itu adalah soal sikap hati. Dan memang benar kalau sungguh-sungguh kita hayati dalam hidup. Namun terkadang keyakinan seperti ini saudara dipahami secara salah sehingga menghasilkan pemahaman bahwa hubungan dengan sesama tidak ada kaitannya dengan ibadah atau hubungan dengan Tuhan. Ini perlu menjadi kajian dalam hidup kita yang kadang-kala selalu berpikir hanya kita punya hubungan dengan Tuhan lewat karya ibadah kita, sementara kita tidak lihat bahwa justru sesama kita lah perlu menjadi bagian ibadah dalam kehidupan kita. Lalu Mazmur 15 ini mengingatkan bahwa hubungan dengan Tuhan atau ibadah dan hubungan dengan sesama sangat erat kaitannya saudara. Bahkan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama ibarat dua mata uang yang tidak dipisahkan. Menghilangkan salah satu sisi uang akan membuat mata uang tersebut kehilangan nilainya dan layak disebut uang palsu karena sudah hilang dari salah satunya. Demikian juga ibadah yang menekankan hubungan dengan Tuhan saja hanyalah ibadah yang tidak sempurna dan tidak punya nilai sama sekali. Mengapa dikatakan demikian saudara? Karena kita lupa bahwa ternyata yang utama juga adalah bagaimana kita membina hubungan terhadap sesama kita, baik di lingkungan kita sendiri maupun di lingkungan secara umum di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dan itulah sebabnya kalau kita belajar dari ilmu homiletika atau ilmu berkhotbah, dikatakan bahwa berkumpul pun bersama-sama dalam bercerita itu adalah ibadah. Berjalan pun bersama-sama entah ke kebun atau kemana itu juga adalah ibadah. Dan lebih lagi kalau kita bersekutu di dalam rumah ibadah seperti yang kita lakukan pada saat ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Mazmur 15 ini diawali dengan keterangan bahwa penulisnya adalah Daud. Dan diawali ayat 1 merupakan pertanyaan pemazmur tentang siapa yang bisa datang kepada Allah untuk beribadah. Lalu dalam hukum Taurat, setiap orang yang datang beribadah kepada Allah wajib memberi persembahan, terutama dalam ibadah hari raya yang telah ditetapkan. Kalau kita bisa membaca di dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai dengan ayat 17.
mungkin ini saya bisa bacakan. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17 dikatakan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya Tujuh Minggu, dan pada hari raya Potong Daun. Janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Mengapa ini diperintahkan Bapak Ibu? Karena kadang kita memahami bahwa beribadah itu hanya cukup sampai di situ. Dan sehingga ketika ada ungkapan-ungkapan, kalau kita bisa baca dalam buku di sini ditemukan, ada salah satu tulisan yang katakan di sana bahwa ternyata persembahan itu dalam ibadah adalah sebuah kewajiban yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa ibadah tanpa persembahan pada dasarnya menjadi hampa dalam hidup kita. Yang bukan berarti bahwa saya katakan ini supaya jemaat membawa persembahan terus, tetapi saya ungkapkan ini untuk menjadi motivasi dan keyakinan kita sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupannya setiap saat. Nah, sehingga dijelaskan bahwa ternyata dalam hukum Taurat kita beribadah tentu diikuti dengan persembahan sendiri. Persembahan merupakan wujud syukur umat kepada Allah yang telah setia menyertai dan memberkati, serta menjadi tanda hubungan yang baik antara umat dan Allah. Pemazmur ingin mengingatkan saudara bahwa persembahan kepada Allah tidak berguna jika tidak diikuti dengan cara hidup yang berkenan kepada Allah, atau dengan bahasa pemazmur berlaku tidak bercela. Kalau kita perhatikan dalam ayat 2 dalam bacaan, di mana kata bercela yang berasal dari bahasa Ibrani tani, yang diartikan berintegritas, jujur, dan murni atau kudus. Dengan demikian pemazmur dengan orang yang memperlakukan tidak bercela bukanlah seseorang yang tidak pernah salah dan berbuat dosa, melainkan seseorang yang selalu berusaha melakukan yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang tidak bercela dijelaskan pada bagian selanjutnya. Kalau kita perhatikan dengan kata adil dalam ayat 2, tidak memfitnah, tidak berbuat jahat kepada temannya dan tetangganya. Kalau kita lihat dalam ayat 3, bahkan membela, meminjamkan uang dengan tulus dan tidak menerima suap. Dalam ayatnya yang keempat dan 5, yang pemazmur hendak menegaskan bahwa ibadah bukan hanya hubungan baik dengan Allah, tetapi juga hubungan baik dengan sesama. Dan sangat jelas saudara bahwa ibadah bukan hanya soal kehadiran dalam persekutuan ibadah, tetapi juga melakukan kebaikan dalam hidup sehari-hari terhadap sesama kita. Dan menarik karena kata ibadah dalam bahasa Ibrani akoda atau akoda yang tidak hanya berarti ibadah, tetapi juga gereja. Saya sudah katakan tadi bahwa berencana itu adalah ibadah, bercerita itu pun adalah ibadah. Lalu jika semuanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai bagian ibadah kehidupan kita, tentu kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan tidak serta-merta muncul dalam percakapan seperti itu. Jadi melalui penjelasan
Karena itu ada beberapa hal dari pemahaman tersebut penting kita hayati dan tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudara, kalau kita lihat dalam ayat 3 yang berbicara soal tidak berlaku jahat terhadap teman dan tidak menimpakan celah kepada tetangga, ini membuat pengertian bahwa teman dan tetangga pertama kali disebut karena mereka lah orang yang terdekat dengan kita setelah keluarga. Ini bisa dibayangkan kalau di sekitar rumah kediaman kita kadang selalu muncul dalam ucapan tetangga itu adalah keluarga yang terdekat dengan kita. Tetapi bagaimana kalau tetangga itu menjadi musuh kita, menjadi saudara yang tidak bersahabat dengan kita? Layakkah dikatakan bahwa kita sebagai orang yang beribadah lalu memiliki sikap dan tingkah laku seperti itu menjadi bagian ibadah kita dengan Tuhan? Tentu semuanya itu sudah menjadi pembelajaran bahwa tidak hanya membina hubungan secara pribadi dengan Tuhan, tetapi yang terutama juga adalah bagaimana kita membina hubungan terhadap sesama kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, di mana kita berada. Itulah sebabnya menarik dalam rasa sesama manusia dalam hukum kasih yang diucapkan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menjadi hukum untuk kita ingat terus menerus, merupakan terjemahan dari kata Yunani resion yang berarti tetangga. Kasih kepada Allah disejajarkan dengan kasih kepada tetangga. Dengan demikian kasih kepada Allah sama pentingnya dengan kasih kepada tetangga atau sesama kita. Yang berikut, saudara, di ayat 4 ini berbicara soal keberpihakan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan kepada orang-orang yang ditolak Tuhan, melainkan orang-orang yang takut akan Tuhan selalu membela kebenaran. Ini bisa dibayangkan, orang yang takut kepada Tuhan pasti dalam hidupnya selalu memiliki sikap taat dan setia dan dengan kebenaran. Tetapi orang yang tidak takut kepada Tuhan sudah pasti dalam hidupnya bukan melawan takut kepada Tuhan, tetapi dia justru melawan Tuhan, karena dia merasa bahwa semuanya itu adalah hak saya. Dia tidak merasakan bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa dalam kehidupan kita. Namun ketika dia tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan, itu sering muncul keangkuhan dan ketidakjujuran dalam melakukan segala sesuatu karena dia tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya sangat tertarik dalam pastoral kitab pernikahan. Baptisan anak-anak selalu diingatkan kepada orang tua, bahkan para saksi, bagaimana supaya dia memiliki rasa takut kepada Tuhan untuk mendidik, mengajak anak-anak tersebut supaya dia bisa menjadi anak yang benar di hadapan Tuhan. Berikut, uang adalah salah satu benda yang berharga dalam kehidupan kita, dan banyak hal yang kita butuhkan dan inginkan dapat dicapai dengan menggunakan uang. Tidak mengherankan banyak orang yang rela bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak dapat disangkal, saudara, bahwa masih banyak orang yang menipu sesamanya untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah. Uang itu baik, saudara, tetapi jangan sampai keinginan kita memperoleh uang membuat kita lupa Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan membawa kita untuk berdosa sehingga kita semakin jauh dari Tuhan.
Saya coba mengamati Bapak Ibu dengan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita dalam musim hujan. Ini saya biasa memperhatikan, ya, karena kita mencari uang, kita selalu berada di dalam poros supaya kita dapat uang dengan hasil yang kita miliki. Tetapi ketika pada hari Minggu, mungkin dia harus di dalam gereja karena dia sudah tidur siang malam atau berada di dalam poros siang malam. Lalu ketika pada hari Minggu, bukan dia dapat masuk dalam gereja, tetapi bukan untuk beribadah yang sungguh kepada Tuhan, tetapi dia justru tertidur di dalam gereja. Ini bisa dibayangkan Bapak Ibu, hari Minggu itu adalah hari yang kudus yang memang kita harus menggunakan untuk membina hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi apalah artinya ketika kita sudah masuk dalam ibadah sementara kita tidur tanpa mengetahui, ya, apakah ibadah ini telah selesai dengan baik. Itu menunjukkan bahwa ternyata kita terpesona dengan uang yang memang menjadi kebutuhan kita, tetapi perlu kita pahami bahwa semuanya ini bisa terjadi sepanjang kita selalu mengatur dan menetapkan waktu dengan hubungan kita kepada Tuhan. Nah, sehingga ketika pada hari Minggu, ya, tidak apa, mungkin malam Minggu pada jam yang sudah tidak ada orang lagi, memang kami beristirahat. Dan pada hari Minggu, jangan mengatur kamu yang menjual di jalan, saya yang pergi di gereja. Karena ketika mengatur demikian berarti kita menghalangi berkat bagi sesama kita terhadap saudara kita atau keluarga kita, karena dia dilarang masuk dalam gereja hanya karena mencari uang. Nah, oleh karena itu, ketika kita lihat, itu menunjukkan bahwa oleh Pemasmur memberikan motivasi kepada kita mengatur semuanya ini sesuai dengan kehidupan kita kepada Tuhan dalam mencari seluruh kebutuhan hidup kita. Yang terakhir, saudara, ketika pada saat ini beberapa anak yang diantar oleh orang tuanya dengan para saksinya untuk menerima pelayanan sakramen baptisan, itu menunjukkan bahwa oleh orang tua dan para saksi membawa anaknya untuk diperkenalkan kepada Tuhan dalam pita pelayanan baptisan melalui nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, kalau anak belum dibawa kepada Tuhan lalu terjadi sesuatu sesudah kuasa Tuhan, sangat disayangkan karena ia mengikuti orang tuanya selamat atau tidak. Anak tersebut itu dari kehidupan orang tua itu sendiri. Kalau orang tuanya setia dan taat, pasti saja anak itu juga bisa selamat. Tetapi kalau orang tuanya tidak peduli, tidak mendengar dan tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh anak itu sendiri, pasti anak itu juga akan tidak mendapatkan keselamatan. Nah, itulah sebabnya peranan kita sebagai orang tua dan para saksi ini sudah ditegaskan dalam pastoral. Bagaimana kita mendidik mereka sejak makan bersama, berdoa bersama. Lalu ketika mereka sudah bisa mulai berbicara, mengajak untuk masuk di dalam sekolah minggu, mengantar anak tersebut. Kemudian ketika masa sekolah minggu telah selesai, mengajak anak tersebut untuk mengikuti katekis, mengikuti pelajaran remaja, dan ketika semuanya itu telah selesai, mengajak mereka untuk mengikuti pendidikan katekisasi. Ini yang sering kadang-kadang kita tidak pahami Bapak Ibu, karena kita hanya melepaskan anak pada saat dia remaja, terserah dia mau pergi remaja atau tidak.
sementara kita sudah mengangkat janji untuk mendidik mereka sampai kepada dewasa. Saya sudah katakan dalam pastoral juga bahwa ketika anak ini jatuh dalam pastoral, dalam masa remaja, lalu dia sudah jatuh, kemudian melapor kepada majelis untuk diproses dalam pembentukan rumah tangganya, yang paling utama untuk mengaku adalah orang tua dan para saksi, karena dia lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dia bisa diproses untuk menuju kepada pendidikan dan pemberkatan nikah yang mereka inginkan. Dan sehingga ketika ini bisa kita lihat, itu menunjukkan bahwa apa yang telah dikerjakan oleh manusia yang pada saat anak-anak kita telah jatuh selalu dipanggil konsistori, ada pastoral, ada penggembalaan. Kemudian ketika semuanya ini telah selesai, barulah dilakukan pengorakan dengan konsistori, lalu diproses untuk menuju kepada pendidikan dan pemberkatan nikah secara suci dan kudus. Karena ketika ini kita lihat dan paham dalam kehidupan kita, ternyata orang tua dan para saksi mempunyai tanggung jawab besar pada saat kita mengantar anak untuk diperkenalkan kepada Tuhan dalam pelayanan baptisan anak-anak Kudus. Kiranya Tuhan memberkati iman yang kita renungkan pada saat ini, dan Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Amin.